Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tak terhingga nilainya, yakni nikmat iman dan Islam. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan iman dan Islam ini menjadi tiket kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasul Agung, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Anak-anak siswa baru MTSN 8 Ciamis, apa kabar? Pertama, Bapak ucapkan selamat datang di kampus hijau MTSN 8 Ciamis. Kalaupun situasi masih dilanda COVID-19, namun pembelajaran harus tetap berjalan, kalaupun harus melalui daring seperti dilaksanakan pada hari ini, agar kita senantiasa menjadi insan-insan cerdas, baik secara cerdas, spiritual, intelektual, emosional, dan juga kinestetis. Jangan lupa kita harus jaga kesehatan agar tetap fit dan bugar, agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan cara melaksanakan 5M COVID-19, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih atas minat dan motivasi kalian untuk memasuki MTSN 8 Ciamis. Mudah-mudahan kalian menjadi betah di sini dan puas belajar bersama guru-guru MTSN 8 Ciamis. Perlu Bapak sampaikan, pada acara Matsama kali ini, Bapak ingin menyampaikan selayang pandang MTSN 8 Ciamis. MTSN 8 Ciamis sebetulnya didirikan mulai tahun 1983. Dulu MTSN 8 Ciamis ini bergabung dengan MTSN Banjar atau filial Banjar. Kemudian seiring dengan waktu, MTSN Lakbok dinegerikan tahun 1998 sampai tahun 2016. Kemudian tahun 2016 berubah nama menjadi MTSN 8 Ciamis, dan itu berlaku sampai sekarang. Kemudian dari tahun 1983 sampai tahun 2021 ini sudah beberapa periode atau pergantian kepala madrasah. Bapak di sini kebagian kepala periode ke-12 dari tahun 1983 dan sampai sekarang tahun 2021 MTSN 8 Ciamis masih tetap eksis dan terus secara kontinu terdapat kemajuan-kemajuan. Perlu disampaikan bahwa MTSN 8 Ciamis memiliki visi dan misi. Visinya pertama, terwujudnya madrasah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Bapak ulangi,
visi MTSN 8 Ciamis adalah terwujudnya madrasah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Sementara MTSN 8 Ciamis juga memiliki visi. Visi yang pertama mengupayakan proses pembelajaran yang mengarahkan pada nilai-nilai akhlakul karimah. Kemudian misi yang kedua meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Misi yang ketiga yakni mengembangkan fasilitas pendidik sesuai dengan tuntutan zaman. Yang keempat, mengoptimalkan proses pembelajaran, dan yang kelima, meningkatkan mutu akademik dan non-akademik. Itu adalah sekilas selayang pandang MTSN 8 Ciamis dan ditambah dengan visi dan misi MTSN 8 Ciamis. Selanjutnya, di sebuah lembaga pendidikan tentu ada sistem tata kelola madrasah atau manajemen madrasah atau disebut dengan struktur organisasi. Adapun struktur organisasi MTSN 8 Ciamis, yang pertama ketua komite madrasah ini dijabat oleh Kiai Haji Syarif Muhrojin SPDI. Kebetulan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Lakbok. Kemudian Kepala Madrasah ini Haji Karman SAG MPDI, dibantu oleh 4 wakil, diantaranya Wakil Kepala Madrasah Urusan Kurikulum ada Pak Hendar Muhsinin SAG MPDI, kemudian Wakil Kepala Urusan Kesiswaan Ibu Dr. Randa Iis Tintin Rustiatin, kemudian Wakil Kepala Urusan Humas Bapak Samin SPD MM, kemudian Wakil Kepala Urusan Sarana Prasarana Bapak Heri Subarakah SPD. Kemudian ada Kepala Urusan Tata Usaha ini dijabat oleh Pak Jainuddin SPDI. Kemudian di bawahnya ada Kepala Perpustakaan yakni Pak Ahmad Yasin SHI MPDI. Kemudian ada Kepala Laboratorium oleh Bapak Dr. Andes Haji Udin MM. Kemudian ada para pembina ini diantaranya pembina Pramuka Putra oleh Pak Ahmad Khobir SPDI MPD. Kemudian pembina Pramuka Putri Ibu Naimatun Baroroh SPDI. Kemudian ada pembina PMR atau UKS ini oleh Ibu Nyisuarti SPD. Kemudian ada pembina Irma atau keagamaan oleh Pak Ahmad Khobir SPDI MPD. Kemudian ada pembina Paskibra oleh Ibu Diah Ayu Wulansari. Kemudian ada pembina drum band Ibu Wini Widiani SPD. Kemudian ada pembina hadroh ini oleh Pak Hilman Sobirin SPDI, dan pembina futsal Pak Ramdan R. Ajis SPD, dan pembina bola voli Ibu Dr. Anda Muryati. Kemudian di bawahnya ada para wali kelas. Ini kurang lebih ada 21 wali kelas. Yang pertama wali kelas 7A oleh Budiah Ayu Wulandari SPDI. Kemudian wali kelas 8B oleh Ibu Rina Marlina SPD. Kemudian wali kelas 8C Pak Hilman Sobirin SPDI. Kemudian wali kelas 7D Ibu Sumiati SPD. Kemudian wali kelas 7E ada Ibu Widiarti SPD. Kemudian wali kelas 7F ada Pak Maslam Eskom, dan terakhir untuk wali kelas 7G adalah Bu Kun Ngaliah SPDI. Kemudian ada para wali kelas 8, kelas 8A Pak Ahmad Nawawi SPD. Kemudian wali kelas 8B Pak Ramdan R. Ajis SPD. Kemudian wali kelas 8C Pak Ahmad Yasin SHI MPDI. Kemudian
wali kelas 8D Ibu Haji Mudrikah SAG, kemudian kelas 8E Pak Ahmad Hobir SPDI MPD, kemudian wali kelas 8F Pak Sena Agustina SPD. Kemudian wali kelas 9 pertama 9A oleh Ibu Irna Maulina SPD, kemudian kelas 9B Pak Herdiana SPD, kemudian kelas 9C Pak Miftah Hudin SPD SI, kemudian kelas 9D Bu Istiqomah SPD, kemudian kelas 9E Bu Wini Widiani SPD, kemudian kelas 9F Bu Naimatul Baroro SPDI, kemudian kelas 9G Bu Mundrayatun SPD, terakhir kelas 9H Pak Asep Nurul Aziz SPD. Kemudian di samping struktur organisasi madrasah atau struktur organisasi fungsional, ada struktur organisasi tata usaha. Yang pertama, Kepala Urusan Tata Usaha oleh Pak Jainuddin SPDI, kemudian dibantu oleh para staf urusan keuangan atau bendahara oleh Bu Riza Umami SPD, kemudian urusan PPABP oleh Pak Heri Subarkah, kemudian dibantu oleh urusan kurikulum dan administrasi umum Pak Tatang Ismail SHI, kemudian staf tata urusan kesiswaan Ibu Siti Amanah, kemudian staf TU kearsipan Bu Siti Muhammadur Rohmah SHI, kemudian staf TU di bagian perpustakaan Bu Lutfiani Durul M, kemudian ada satu orang satpam Pak Purmono, dan satu pramubakti Pak Pusoy Permana, dan terakhir petugas kebersihan Pak Badari. Itu adalah struktur organisasi tenaga pendidik dan kependidikan di MTSN 8 Ciamis. Jadi insya Allah kalian sekolah di MTSN 8 Ciamis akan mendapatkan pelayanan yang prima untuk mewujudkan madrasah yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Itu barangkali materi pertama yang dapat disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.